Sebelum masuk di alur cerita kali ini, sobat bisa menonton filmnya terlebih dahulu, agar mudah memahami alur ceritanya. Tanpa berlama-lama, lanjut ke alur ceritanya. Sekte Dao. Ini adalah satu-satunya cara agar kamu bisa mengejar Ling Qingzu. Lindong memutar matanya, namun dia tidak berusaha membantahnya. Meskipun dia adalah juara dalam perang 100 kerajaan, tempat ini bukanlah sebuah kerajaan, tempat ini adalah salah satu sekte super terbesar di wilayah Suan Timur. Setiap murid di sini dipilih dengan cermat. Selain itu, perang 100 kerajaan bukanlah satu-satunya saluran di mana sekte-sekte super ini merekrut murid-murid mereka. Oleh karena itu, menjadi juara dalam perang 100 kerajaan tidak akan memberinya keunggulan apapun dalam sekte Dao. Baiklah, mari bergabung dengan Desolate Hall. Lindong berkata sambil melihat bayangan Wu Dao di depannya. Dia sudah mengambil keputusan. Terlebih lagi, kata-kata tikus kecil berhasil menggugah minatnya terhadap kitab suci kehancuran besar. Saat Lindong sedang berbincang dengan tikus kecil, formasi cahaya yang membawa mereka perlahan turun ke puncak bukit raksasa. Di puncak bukit berdiri banyak aula besar, dan di puncaknya yang tertutup awan, sebuah platform hijau luas muncul. Di atas platform, ada tiang-tiang raksasa yang menciptakan suasana megah, dan kelompok Lindong perlahan turun di bawah bantuan formasi cahaya. Haha, Wu Dao, kamu akhirnya kembali. Saat Lindong dan yang lainnya turun, suara penuh tawa terdengar dari depan. Lindong meningkatkan pandangannya sampai dia melihat lebih dari 10 bayangan berdiri di atas platform. Di depan, berdiri 3 pria parubaya, dengan tangan bersilang di belakang punggung, dan mengeluarkan aura yang mengesankan. Lindong bisa merasakan gejolak yang sangat tak terbatas datang dari mereka. Jika tebakannya benar, mereka bertiga seharusnya menjadi wakil kepala 3 aula besar lainnya. Tatapan Lindong menyapu mereka bertiga dan melihat ke belakang, di mana berdiri 3 murid, 2 laki-laki dan 1 perempuan. Ketiganya memiliki aura kuat yang memancar dari mereka, melebihi aura yang dipancarkan dari murid patroli yang pernah mereka lihat sebelumnya. Di antara mereka bertiga, orang yang menarik perhatian Lindong adalah wanita muda itu. Dia tampak sangat muda dan tampak mirip dengan Surou, meskipun dia menunjukkan perawakan yang jauh lebih mulia. Mengenakan rok merah, ia memiliki sosok langsing dan anggun. Wanita muda itu memiliki penampilan yang cukup cantik. Namun, bukan itu alasan Lindong memberikan perhatian khusus padanya. Sebaliknya, itu karena fluktuasi misterius samar yang berasal dari dalam tubuhnya. Selain fluktuasi itu, samar-samar dia mendengar suara alat musik yang lembut dan jernih. Ini adalah pertama kalinya Lindong menghadapi skenario seperti itu, yang langsung menggugah minatnya. Apakah kalian tidak sabaran? Wu Dao dengan santai berkata sambil mendarat di peron dan mulai melihat ketiga orang yang berdiri di depannya. Haha, berita tentang perang 100 kerajaan telah disampaikan ke sekte tersebut. Siapa sangka pemenang babak ini tidak ditangkap oleh gerbang Yuan dan malah memilih untuk masuk ke dalam sekte Dao kita. Ini benar-benar menyegarkan, kata pria parubaya yang berdiri di depan wanita muda berbaju merah. Ia melanjutkan dengan tertawa terbahak-bahak. Tawa tersebut memberikan perasaan yang mirip dengan gemuruh guntur, mengguncang dan mendengung di udara sekitar. Dia adalah wakil kepala Sky Hall, Wei Zheng. Siapakah pemenang perang 100 kerajaan kali ini? Kata wakil kepala balai bumi dengan senyum lebar di wajahnya, tatapannya tak henti-hentinya menyapu Lindong dan yang lainnya, dengan matanya menunjukkan sedikit kesungguhan. Wu Dao mendengus ringan dan mengangkat dagunya ke arah Lindong, yang akhirnya mengambil langkah maju dan dengan hormat memberi hormat pada ketiga pria itu, sebelum dia berkata, murid Lindong menyapa ketiga wakil kepala. Saat Lindong melangkah maju, tatapan ketiga wakil kepala dan wanita muda berpakaian merah langsung terfokus pada tubuhnya, karena mereka semua tertarik pada murid ini, yang berhasil mengangkat beberapa kepala dalam sekte bahkan sebelum memasukinya. Dengan kekuatan tahap Yuan Nirvana keempat, dia benar-benar berhasil menjadi juara perang 100 kerajaan. Ini sungguh mengejutkan, kata wakil kepala Sky Hall, Wei Zheng sambil menatap Lindong dengan mata berbinar, memperlihatkan tingkat budidaya Yuan Power Lindong dalam sekejap. Panggung 4 Yuan Nirwana. Setelah mendengar kalimat ini, wanita muda yang berdiri di dekatnya melongo. Kekuatan ini tidak dianggap luar biasa.
Bagaimana dia bisa menjadi juara perang 100 kerajaan? Itu tidak benar, ada juga energi mental. Anak nakal yang baik, dia benar-benar berhasil mengolah energi mentalnya menjadi master simbol surgawi 4 segel, tidak heran. Indra Wei Seng cukup tajam, dan setelah survei mendetail, dia bahkan berhasil mengungkap tingkat budidaya energi mental Lindong. Hal ini menyebabkan Lindong sangat terkejut, karena dia selalu menyembunyikan energi mentalnya dan tidak pernah melepaskannya keluar. Oleh karena itu, dia tidak pernah menyangka hal itu akan terungkap. Ini menunjukkan bahwa bukan suatu kebetulan Wei Seng mampu menjadi wakil kepala Balai Langit. Master simbol surgawi 4 segel? Ketika pernyataan ini masuk ke telinga mereka, wajah wanita muda berpakaian merah dan dua laki-laki yang mengeluarkan aura mengesankan, menunjukkan ekspresi terkejut, karena mereka tidak pernah berpikir bahwa Lindong benar-benar bisa mengolah kekuatan Yuan dan energi mentalnya ke tingkat seperti itu. Panggung Nirwana Yuan 4 dan menjadi master simbol surgawi 4 segel, ini pasti bisa dibandingkan dengan ahli tahap Nirwana 5 Yuan. Dari kelihatannya, dia sudah tahu banyak tentang Lindong. Setelah melihat tatapan Wei Seng sambil menatap Lindong, ekspresi Wu Dao berubah menjadi ketidakpuasan. Namun dia tidak punya pilihan karena Sky Hall saat ini adalah aula terkuat dan paling banyak bersuara. Jika Lindong setuju untuk bergabung dengan mereka, tidak ada seorang pun yang bisa membatalkan keputusan ini. Saat dia menyesali kenyataan bahwa bibit yang bagus sekali lagi akan jatuh ke tangan Balai Langit, Wu Dao merasa jengkel. Haha, Lindong lumayan, ayo bergabung dengan Sky Hall-ku, kata Wei Seng, seperti yang diharapkan oleh Wu Dao, setelah menatap Lindong sebentar dan merentangkan tangannya sebelum tersenyum. Wakil Kepala Balai Bumi dan Balai Banjir yang ada di dekatnya mengeluarkan amarahnya, karena mereka juga merasa menyesal karena bibit ini sekali lagi akan jatuh ke tangan Balai Langit. Wajah Wu Dao berubah jelek. Namun dia hanya bisa melambaikan lengan bajunya dengan perasaan tidak puas, sebelum berkata tanpa daya kepada Lindong, Sky Hall saat ini adalah yang terkuat dari 4 aula besar, jika Anda mau, Anda bisa pergi dan bergabung dengan Sky Hall. Setelah mendengar itu, Lindong menatap Wei Seng yang menunjukkan wajah berseri-seri sebelum melihat Wu Dao yang depresi. Sambil menghela nafas putus asa, dia memberi hormat pada yang pertama. Saya merasa tersanjung dengan cinta yang ditunjukkan oleh wakil ketua. Namun, saya ingin bergabung dengan Desolate Hall. Suara permintaan maaf seorang pemuda bergema di seluruh platform. Namun hal itu membuat semua orang yang hadir melongo. Bergabung dengan Desolate Hall? Semua orang di panggung pemilihan aula tercengang oleh kata-kata Lindong. Satu demi satu, tatapan mereka beralih ke arahnya karena terkejut. Hanya tikus kecil dan api kecil yang tetap tenang. Lindong, kamu... Bahkan Wu Dao memasang ekspresi terkejut karena kata-kata Lindong. Jelas, dia tidak mengerti mengapa yang terakhir menyerah pada Sky Hall terkuat dan memilih untuk bergabung dengan Desolate Hall mereka. Ekspresi terkejut pada wakil kepala Sky Hall perlahan memudar. Dia menatap Lindong dengan penuh perhatian sebelum mengerutkan kening perlahan. Setelah itu, dia berbicara dengan suara yang dalam, Lindong, kamu cukup berbakat. Jangan merusak masa depanmu. Meskipun aku tidak berniat meremehkan Desolate Hall, aku berani mengatakan kepadamu bahwa bakatmu akan berkembang paling baik di Sky Hall. Meskipun mulut Wu Dao dan yang lainnya sedikit bergerak-gerak karena perkataan Wei Seng, mereka tidak keberatan. Saat ini, Sky Hall memang yang terkuat di antara 4 aula. Lindong tersenyum pahit dan berkata, aku pikir Desolate Hall mungkin lebih cocok untukku. Wakil Kepala Aula Wu Dao, bagaimana menurutmu? Mata Lindong juga melihat ke arah Wu Dao ketika dia berbicara sampai akhir, sementara dia dengan sengaja menunda kata-katanya. Apakah orang tua ini tidak mau angkat bicara? Paling tidak, orang tua ini tidak boleh membiarkannya menanggung tatapan tajam dari eselon atas sekte Dao ini sendirian. Wajah tua Wu Dao sedikit bergetar saat mendengar ini. Lindong bisa melihat kegembiraan di matanya. Namun, setelah orang tua ini ragu-ragu sejenak, dia akhirnya mengucapkan beberapa kata yang hampir membuat Lindong muntah darah. Sky Hall memang lebih kuat dari Desolate Hall. Orang tua ini terlalu jujur, bukan? Lindong tidak bisa berkata-kata. Dia jelas tidak mengharapkan orang tua ini untuk mengesampingkan bibit bagus yang telah dikirimkan kepadanya. Namun, jika kamu benar-benar ingin bergabung dengan Desolate Hall kami, lelaki tua ini pasti akan mendukungmu.
Bagaimanapun, kami tidak akan memperlakukanmu dengan buruk. Wu Dao mengatupkan giginya dan berkata. Lin Dong akhirnya menghela nafas pelan. Setelah itu, matanya meminta maaf saat dia melihat ke arah Wei Sheng, yang memiliki ekspresi agak jelek. Dia tidak ingin menyinggung wakil kepala Sky Hall saat dia tiba di Sekte Dao. Wei Sheng mengerutkan alisnya dan menatap Lin Dong. Sesaat kemudian, dia hanya bisa menggelengkan kepalanya dan berbicara dengan suara lemah. Karena ini adalah pilihanmu, kepala aula ini tidak dalam posisi untuk mengatakan apapun. Aku hanya berharap kamu tahu apa yang kamu lakukan. Lin Dong akhirnya menghela nafas lega ketika dia mendengar bahwa nada suara Wei Sheng tidak mengandung banyak dendam. Eselon atas dari Sekte Dao ini tidak berpikiran sempit seperti yang dia bayangkan. Kamu benar-benar terlalu egois. Namun, suara indah yang jelas tiba-tiba terdengar ketika Lin Dong menghela nafas lega. Lin Dong kaget. Dia mengangkat kepalanya dan melihat wanita muda berpakaian merah itu mengerutkan alisnya dan menatapnya. Dalam hal apa aku egois? Meskipun wanita muda di depannya ini terlihat cantik, Lin Dong masih merasa tidak senang dengan kata-katanya. Dia segera mengerutkan kening dan menuntut. Kamu cukup berbakat. Jika kamu bergabung dengan Sky Hall, secara alami kamu akan dapat memanfaatkan potensimu semaksimal mungkin. Jika kamu menjadi lebih kuat, ini akan baik untuk sekte kami. Namun, kamu telah memilih untuk menyerah pada jalan ini. Dari sudut pandang tertentu, kamu telah menyebabkan kekuatan sekte kami menjadi sedikit lebih lemah. Bukankah kamu egois? Suara wanita muda berpakaian merah itu sangat jelas. Suara alat musik yang lembut mengiringi perkataannya saat ia berbicara. Hati seseorang terasa rileks dan bahagia saat mendengarnya. Namun, ketajaman kata-katanya membuat semua orang tercengang. Lidah yang tajam. Kata-kata ini tidak hanya menggemakan pemikiran dalam hati Lin Dong. Bahkan Liu Bai dan yang lainnya di belakangnya akhirnya saling berhadapan. Mereka harus mengakui kefasihan wanita muda ini. Awalnya, itu hanyalah seleksi biasa. Namun dia sebenarnya telah menyeret masalah ini ke masalah-masalah besar yang berhubungan dengan sekte. Menurutku tidak ada aula terkuat. Seharusnya hanya ada aula yang paling cocok untuk diri sendiri, bukan? Lin Dong mengusap hidungnya dan berkata. Secara teori itu benar, namun, kenyataannya saat ini adalah aula langit adalah yang terkuat dari 4 aula. Wanita muda berpakaian merah mengangkat alisnya. Matanya dipenuhi dengan sikap menyerang saat dia menatap Lin Dong. Aku berani memberitahumu bahwa bahkan setelah bergabung dengan Aula Desolate, kemungkinan besar kamu bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk terpilih mengikuti tes Aula berikutnya. Pada saat itu, reputasi jagoan perang 100 kerajaanmu mungkin hanya akan menjadi lelucon. Lin Dong sedikit mengernyit. Matanya juga menatap wanita berpakaian merah di depannya tanpa menyerah. Dia berkata, karena kamu telah mengangkat masalah ini, aku juga akan memberitahumu alasanku. Aku tidak suka melakukan hal-hal dengan cara yang biasa-biasa saja. Bergabung dengan Sky Hall mungkin adalah hal yang paling bermanfaat bagiku, tapi itu tidak akan membuatku bisa meningkatkan diriku secara maksimal. Ini karena Sky Hall tidak memiliki kitab suci kehancuran besar. Jika saya mampu memahami kitab suci kehancuran besar, menurut Anda, apakah kekuatan Sekte Dao akan diperkuat atau dilemahkan sedikit? Semua orang sekali lagi terkejut ketika Lin Dong berbicara. Baru kemudian, mereka tiba-tiba menyadari. Orang ini sebenarnya sedang menuju ke Desolate Hall untuk Great Desolation Scripture. Namun, orang ini agak terlalu sombong, bukan? The Great Desolation Scripture adalah seni bela diri yang paling misterius dan tak terduga di antara 4 kitab suci besar yang misterius. Bahkan setelah bertahun-tahun, jumlah orang jenius di Desolate Hall yang memahaminya tidak akan melebihi 10. Namun, Lin Dong sebenarnya berani mengucapkan kata-kata seperti itu? Wanita muda berpakaian merah jelas terkejut dengan kata-kata Lin Dong. Namun, bibirnya segera terangkat sedikit. Setelah itu, dia mengulurkan tangannya. Jari panjangnya menunjuk ke arah Lin Dong dan bibir merahnya sedikit terbuka, kata-kata sombong sekali. Kamu benar-benar menganggap dirimu terlalu tinggi. Hanya ketika wanita muda berpakaian merah itu menunjuk jarinya, Lin Dong menyadari bahwa tangannya sangat indah. Itu panjang dan indah, tampak seperti batu giok yang sempurna. Jari-jari giok suet panjangnya proporsional seperti rasio emas. Ia tidak memiliki cacat sedikit pun. Cahaya sedikit berkedip di jarinya,
menyebabkan mata seseorang menjadi sedikit silau. Ini adalah pertama kalinya Lindong melihat tangan yang begitu indah. Sebuah kejutan juga melintas di matanya. Wanita muda berpakaian merah di depannya mungkin tidak memiliki penampilan paling cantik di antara semua wanita yang pernah dilihatnya, tapi tangannya adalah sesuatu yang tidak dapat dibandingkan dengan siapapun. Masih terlalu dini untuk membahas hal ini. Apakah saya akan mampu memahami kitab suci kehancuran besar akan disaksikan oleh kita semua di masa depan? Bagaimana menurut Anda? Namun, Lindong belum sampai pada titik kehilangan dirinya meskipun dia benar-benar terkejut. Matanya menoleh, memandang ke arah wanita muda berpakaian merah, dan tertawa dengan suara samar. Kekuatan kitab suci kehancuran besar adalah sesuatu yang benar-benar aku sadari. Para senior yang pernah memahami kitab kehancuran besar memang merupakan tokoh terkenal di sekte Dao kita. Namun, tahukah kamu berapa banyak orang yang berhasil memahaminya sejak berdirinya sekte Dao? Wanita muda berpakaian merah itu tertawa dingin dan berkata, "Jangan bilang aku meremehkanmu. Kamu hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena terlalu ambisius. Karena kamu ingin aku menunggu dan melihat. Baiklah, aku, Ying Huan, akan menunggu dan melihat apakah kamu mampu memahami kitab suci kehancuran besar. Sebenarnya, aku akan melakukan apapun yang kamu inginkan jika kamu berhasil. Namun, jika kamu gagal melakukannya, kemungkinan besar sejumlah murid Sky Hall akan datang untuk berdebat denganmu, Junior." Lindong tersenyum tipis. Dia tidak takut dengan kata-kata kejam dari pihak lain. Bahkan jika dia tidak mampu memahami kitab suci kehancuran besar, Lindong bukanlah orang lemah yang bisa dicubit siapapun sesuka hati. Ying Huan hanya bisa mendengus pelan setelah berbicara sampai saat ini. Matanya mengandung amarah. Lidah tajamnya yang biasa sebenarnya dihalangi oleh Lindong hari ini. Hal ini menyebabkan dia merasa sedikit tidak senang di hatinya. Karena anak kecilmu punya ambisi besar untuk mengincar kitab suci kehancuran besar di Aula Desolate, kepala aula ini tidak boleh berkata apa-apa lagi. Jika kau benar-benar mampu mencapai impianmu, kemungkinan besar semua orang di dalam sekte Dao kita akan senang. Namun, terkadang, seseorang harus melakukan hal-hal yang berada dalam batas kemampuannya. Wei Seng berbicara dengan lemah. Bahkan dia tidak mengatakan apapun saat Lindong mengeluarkan Great Desolation Scripture. Lagi pula, bahkan dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kitab suci kehancuran besar memang yang paling kuat di antara 4 kitab suci misterius besar. Jika bukan karena terlalu sulit untuk dipahami, Desolate Hall akan terus menempati posisi terkuat di antara 4 aula. Apakah ada orang lain yang ingin bergabung dengan Desolate Hall? Mata Wei Seng memandang ke arah murid-murid lain yang telah dipilih dari perang 100 kerajaan dan bertanya. Tikus kecil dan api kecil tidak mengatakan hal yang tidak perlu setelah mendengar hal ini. Mereka langsung berdiri di samping Lindong. Liu Bai, Mo Ling dan yang lainnya ragu-ragu sejenak sebelum mengikuti. Segalanya sudah jelas bagi mereka sekarang. Bagaimanapun, mereka sudah mengikuti Lindong ke sekte Dao. Yang terbaik adalah mereka mengikutinya sepanjang jalan. Terlebih lagi, dengan bakat mereka, kemungkinan besar mereka hampir tidak bisa memasuki Sky Hall meskipun mereka bisa melakukannya. Kalau begitu, yang terbaik adalah mengikuti Lindong dan bermain-main di Desolate Hall. Meskipun orang-orang ini mengikuti Lindong, kebanyakan orang tidak bertindak gegabah. Bagaimanapun, orang-orang ini tidak memiliki hubungan apapun dengan Lindong. Tentu saja, mereka tidak akan mengikutinya ke Desolate Hall yang paling lemah. Lindong tampak cukup tenang dalam menghadapi situasi seperti ini. Dia tidak punya niat mengumpulkan orang dan membentuk kelompok. Mo Ling, Liu Bai dan yang lainnya mengikutinya karena mereka memperlakukannya sebagai teman. Wajar jika yang lain tidak melakukannya. Wei Seng melambaikan lengan bajunya saat melihat pemandangan ini. Setelah itu, beberapa cahaya keluar. Dia memilih beberapa individu paling berbakat dalam grup. Segera setelah itu, wakil kepala Balai Bumi dan Balai Banjir juga bertindak dan membagi orang-orang yang tersisa, yang cukup berbakat. Terakhir, mereka yang tertinggal adalah beberapa yang bakatnya sedikit lebih lemah. Pemilihan murid sudah selesai. Kita pamit dulu. Wei Seng tidak berencana untuk tinggal lebih lama lagi setelah pemilihan murid selesai. Dia menangkupkan kedua tangannya ke arah Wu Dao sebelum menatap Lindong lebih dalam. Dengan lambaian lengan bajunya, Yuan Power melonjak.
itu berubah menjadi angin liar dan langsung menyapu bersih murid-murid yang telah terpilih. Bocah bernama Lindong itu, ingat kata-katamu. Aku menunggumu untuk mengejutkanku. Namun, sebelum ini, kamu harus mendapatkan kualifikasi untuk mempelajari Great Desolation Scripture terlebih dahulu. Ying Huan menjabat tangannya ke arah Lindong dengan sikap sombong. Setelah itu, tubuh cantiknya bergerak dan dia dengan cepat mengikuti Wei Sheng. Saat mereka pergi, wakil kepala Balai Bumi dan Balai Banjir juga membawa orang-orang mereka pergi. Sebentar lagi, panggung ini menjadi lebih kosong. Lindong meregangkan pinggangnya yang malas dan mendesah tak berdaya. Dari kelihatannya, dia sepertinya telah menyinggung wanita muda yang tidak diketahui asal-usulnya saat dia tiba. Hei, anak kecil, tidak kusangka kau ternyata punya keberanian seperti itu. Wu Dao menoleh dan menatap Lindong sambil tersenyum. Tawa memenuhi matanya. Wakil Kepala Balai Wu Hao, kami akan mengikutimu di masa depan, tolong jaga kami dengan baik. Lindong tertawa. Dia memiliki sedikit kendali yang dia miliki di depan Wei Sheng, ketika dia berada di depan Wu Dao. Jangan gunakan ini padaku. Meskipun lelaki tua ini sangat senang dengan apa yang kamu lakukan, semuanya harus tetap dilakukan sesuai aturan. Wu Dao sambil tersenyum menegur. Setelah itu, dia tiba-tiba berbisik, tetapi anak kecil, begitu masalah penolakanmu untuk bergabung dengan Sky Hall hari ini menyebar, para murid dari Sky Hall mungkin akan memberikan perhatian khusus padamu. Wajah Wu Dao yang tersenyum membuat Lindong sedikit terdiam. Apakah orang tua ini sombong? Itu benar, Ying Huan memiliki seorang kakak perempuan bernama Ying Xiao, seorang senior di Balai Langit. Dia dapat dianggap sebagai yang terkuat di antara generasi muda anggota Sekte Dao. Karena kamu telah berdebat dengan Ying Huan hari ini, kemungkinan besar dia akan memperhatikanmu di masa depan. Semoga beruntung, aku mendukungmu. Wu Dao membelai dagunya dan berkata secara acak. Bahkan dengan karakter Lindong, dia tanpa sadar akhirnya mengumpat ketika mendengar kata-katanya. Ini luar biasa, dia baru saja memilih aula untuk berlatih. Namun, dia telah menarik segala macam masalah. Kemungkinan besar masa depannya di sini tidak akan semulus itu. Desolate Hall terletak di sudut barat daya Dao Sek. Selusin puncak raksasa yang menyentuh langit, membentuk lingkaran. Di atas puncak raksasa ini, aliran air terjun berwarna perak mengalir turun. Suara gemuruh yang keras bergema di seluruh domain. Di atas puncak-puncak besar ini, orang dapat melihat banyak aula besar. Sementara itu, sosok-sosok yang tak terhitung jumlahnya bagaikan semut yang melintasinya. Ini melepaskan suasana yang dinamis dan sejahtera. Di sekeliling puncak-puncak besar ini, terdapat sungai sepanjang beberapa ribu mil yang mengalir melintasinya. Itu tampak seperti sungai di surga. Ketika seseorang mendekatinya, seseorang dapat menyadari bahwa sungai besar ini sebenarnya terbentuk dari kinirwana. Sumber daya dari sekte-sekte super ini ternyata tidak kalah banyak dengan sekte-sekte kuno tersebut. Ketika Lindong melihat sungai Pil yang melayang, itulah pikiran pertama yang terlintas di benaknya. Segera, dia diam-diam bersemangat karenanya. Dia sebelumnya telah merasakan manfaat dari budidaya di sungai Pil. Namun, karena keterbatasan waktu di medan perang kuno, dia tidak bisa berlama-lama dan dia hanya menikmatinya sebentar sebelum dia pergi dengan menyesal. Oleh karena itu, ketika dia melihat bahwa sebenarnya ada sungai Pil di Desolate Hall, hatinya secara alami dipenuhi dengan kegembiraan. Di Desolate Hall, ada 3.000 murid dan 300 murid langsung. Semuanya adalah anggota luar biasa yang telah melalui ujian paling ketat. Di pinggiran, ada puluhan ribu murid cabang. Jika mereka mampu lulus ujian, mereka selalu dipersilakan untuk menjadi murid penuh Desolate Hall. Berdiri di samping Lindong, Wu Dao menunjuk ke beberapa lusin puncak besar. Ada nada bangga dalam nada bicaranya. 300 murid langsung, 3.000 murid, puluhan ribu murid cabang. Ketika Lindong mendengar angka-angka itu, dia langsung terkejut. Dia jelas menyadari bahwa untuk menjadi murid langsung dari Sekte Super, menurut aturan perang 100 kerajaan, seseorang harus masuk ke peringkat emas nirwana. Namun, saat ini, jumlah murid langsung dari Desolate Hall sudah mencapai 300. 300 dari mereka jelas merupakan elit dan mereka pasti jenius seperti Lan Ying dan yang lainnya.
Bahkan setelah menjumlahkan jumlah total anggota peringkat emas Nirvana dalam perang 100 kerajaan saat ini, jumlahnya kurang dari setengahnya. Berdasarkan hal ini, sepertinya kerajaan super ini benar-benar memiliki banyak cara lain untuk merekrut anggota. Lindong tidak menanyakan tentang 3 aula lainnya. Namun, hanya dengan perkiraan kasar, dia dapat menyimpulkan bahwa jumlah mereka pasti melebihi Desolate Hall. Sepertinya kekuatan total Dao Sekte benar-benar menakutkan. Hal ini juga memungkinkan Lindong menyaksikan dengan jelas teror Sekte Super. Dengan memiliki kekuatan seperti itu, di wilayah Suan Timur, bagaimana mungkin kerajaan manapun bisa bersaing dengan binatang buas yang begitu mengerikan? Dengan murid-murid yang menakutkan ini sebagai landasannya, sekte seseorang pasti akan menjadi kuat. Lindong, berdasarkan kinerjamu, secara alami kamu memiliki kualifikasi untuk menjadi murid langsung. Namun, ada sesuatu yang harus disebutkan oleh lelaki tua ini. Bahkan di Desolate Hall, kamu akan menghadapi persaingan yang ketat. Oleh karena itu, jika kamu ingin menikmati perlakuan istimewa, kamu harus membuktikan diri. Kalau tidak, kamu akan segera digantikan. Ekspresi Wu Dao serius saat dia menatap Lindong dan berkata, kompetisi semacam ini juga merupakan cara untuk melatih murid-murid kami. Oleh karena itu, kami tidak akan dengan mudah ikut campur dalam perkelahian antar murid. Jika Anda ingin terus menikmati hak istimewa Anda, satu-satunya hal yang Anda perlukan adalah kemampuan untuk menegaskan hak Anda. Kamu adalah juara perang 100 kerajaan saat ini dan kamu telah merekrut banyak murid untuk sekte Dao kami. Tentu saja kami harus memberimu hadiah untuk itu. Namun, apakah kamu memiliki kemampuan untuk menikmati hadiah ini? Itu tetap bergantung pada kemampuanmu sendiri. Hadiah apa? Lindong tersenyum sambil penasaran bertanya. Perendaman kepala Sungai Pil. Wu Dao tersenyum lembut sambil menunjuk ke arah Sungai Pil yang besar itu dan dengan santai berkata, di wilayah dalam Sungai Pil, akan ada Ki Nirwana yang sangat murni yang dihasilkan setiap tahunnya. Kami menyebutnya sebagai Ki Emas Nirwana. Hal itu sangat bermanfaat bagi para praktisi tahap Nirwana. Pada saat itu, Ketua Aula dan aku secara pribadi akan memanipulasi Ki Emas Nirwana untuk meredam tubuhmu dan kekuatan Yuan internalmu. Jika kamu mampu mengatasinya, kekuatanmu pasti akan melonjak. Kedengarannya cukup bagus. Mata Lindong berbinar lembut. Sesuatu yang membutuhkan upaya gabungan dari kedua Master Hall pasti cukup bagus. Tentu saja, Ki Emas Nirwana ini awalnya diperuntukkan bagi murid terbaik Aula Desolate. Jika bukan karena fakta bahwa kamu telah melakukan pelayanan yang sangat bermanfaat, kamu tidak akan dapat menikmatinya. Wu Dao memutar matanya ke arah Lindong dan berkata, siapa murid terkuat di Desolate Hall sekarang? Lindong tersenyum lembut dan bertanya. 4 murid langsung senior. Mereka semua berada pada tahap 7 Yuan Nirvana dan mereka tidak mudah menyerah. Dengan tangan di belakang punggungnya, Wu Dao menggoda dengan sadis. Panggung 7 Yuan Nirvana ya? Mata Lindong mengeras dengan lembut. Segera, dia perlahan menganggukkan kepalanya sebelum dia dengan lembut berkata, mereka memang kuat. Namun, tidak sulit untuk menyalip mereka. Dengan kekuatan Lindong saat ini, dia bisa bertarung secara seimbang dengan ahli tahap 6 Yuan Nirvana. Oleh karena itu, jika dia terus berkembang, kemungkinan besar dia bisa bersaing dengan ahli tahap 7 Yuan Nirvana. Saat ini, dia baru saja memasuki Desolate Hall. Oleh karena itu, dia harus punya waktu untuk perlahan-lahan mengejar para senior itu. Ketika dia melihat wajah Lindong yang tersenyum, Wu Dao diam-diam menganggukkan kepalanya. Dia secara pribadi telah menyaksikan kebangkitan Lindong selama medan perang kuno. Bagi seorang pemuda dari kerajaan tingkat rendah untuk menonjol di medan perang, sudah merupakan keajaiban tersendiri. Jika kamu ingin memperoleh kualifikasi untuk mempelajari Great Desolate Scripture, kamu harus mengalahkan mereka. Namun, itu untuk nanti. Sehubungan dengan Pil Riverhead Immersion yang kami janjikan, hanya ada beberapa individu langka di Desolate Hall yang menikmati perawatan ini. Karena Anda hanya seorang murid baru, pasti ada beberapa murid yang merasa tidak puas. Sehubungan dengan masalah ini, Anda akan mengandalkan kemampuan Anda sendiri. Kami tidak akan melakukan intervensi, Wu Dao berkata dengan santai. Dipahami. Lindong tersenyum lembut sambil menganggukkan kepalanya. Lagi pula, apa rencana kedua temanmu yang lain?
Mata Wu Dao tiba-tiba menoleh ke arah tikus kecil dan api kecil, sebelum dia bertanya. Dia jelas mengetahui identitas asli mereka. Oleh karena itu, dia memahami bahwa tikus kecil tidak akan bergabung dengan Sekte Dao. Dalam waktu 2 hari, aku akan berangkat bersama api kecil, kata tikus kecil dengan santai. Berangkat? Ketika Lindong mendengar kata-katanya, dia langsung terkejut. Jangan khawatir, aku akan mengajaknya jalan-jalan. Ada tempat di wilayah Suan Timur yang sangat bermanfaat baginya. Yang terbaik baginya adalah berlatih di sana. Marten kecil tersenyum sambil berkata. Kakak laki-laki, kakak kedua berkata bahwa aku akan bisa berkembang dengan cepat di tempat itu. Biarkan aku mengikutinya terlebih dahulu. Jika kamu menghadapi masalah, gunakan Yuan Spirit untuk mengirim pesan ke kakak kedua. Kami akan segera datang. Api kecil menggaruk kepalanya sambil menyeringai. Jangan khawatir, denganku, tidak akan terjadi apa-apa. Marten kecil tersenyum pada Lindong. Ketika dia melihat situasinya, Lindong ragu-ragu sejenak. Segera, dia memilih untuk tidak memikirkan masalah ini. Alasan tikus kecil memilih mengikuti Lindong adalah karena dia mengkhawatirkannya. Sekarang dia telah bergabung dengan Sekte Dao, selama tidak terjadi kecelakaan, dia seharusnya berada di tangan yang aman. Dengan begitu, tikus kecil bisa menikmati lebih banyak kebebasan. Terlebih lagi, Lindong tahu kalau tikus kecil punya banyak rahasia. Karena yang terakhir tidak ingin memberitahunya, dia juga tidak ingin bertanya padanya. Saat ini, dia masih belum cukup kuat. Oleh karena itu, pengetahuan tikus kecil tidak banyak berguna baginya. Baiklah, kita telah sampai di Aula Desolet. Kalian semua akan mengambil sisa hari ini untuk memulihkan diri. Besok, kita akan menuju ke panggung Peel River. Pada saat itu, kami akan melakukan Peel River Head Immersion untuk kalian. Wu Dao memimpin kerumunan ke sebuah gunung besar. Dengan lambaian tangannya, beberapa murid segera melompat maju. Setelah itu, dia menatap Lindong dan yang lainnya sebelum berbicara. Ketika mereka mendengar kata-katanya, orang banyak menanggapinya dengan hormat. Wu Dao dengan lembut menganggukkan kepalanya. Segera, senyuman muncul di wajahnya. Selain itu, selamat telah menjadi murid resmi Desolate Hall. Ini bisa dianggap sebagai rumahmu di masa depan. Ketika mereka mendengar kata-katanya, ekspresi bersyukur muncul di wajah Liu Bai dan yang lainnya. Setelah perjalanan yang panjang dan sulit, mereka akhirnya menjadi murid Sekte Super. Sama seperti tempat yang dicapai Lindong dan yang lainnya, di sisi timur Sekte Dao, juga ada pegunungan yang menjulang tinggi. Suasana di sini sebenarnya lebih megah dari Desolate Hall. Ini adalah tempat di mana Sky Hall berada. Di langit di atas Sky Hall, ada juga Sungai Peel yang melayang. Suara angin yang membelah tiba-tiba terdengar di atas Sungai Peel. Samar-samar diiringi suara nyaring sebuah alat musik yang terdengar seperti teana. Suara itu menyebabkan beberapa murid membuka mata untuk menatap sosok memikat yang melintas di cakrawala. Sementara itu, mereka tampak mabuk oleh suara itu. Sosok memikat di langit tidak peduli dengan pandangan mereka saat dia langsung menuju ke tempat terdalam di Sungai Peel. Akhirnya, dia mendarat di atas platform terakhir. Saat sosok memikat itu mendarat, gaun merahnya bergoyang. Sebenarnya itu adalah Ying Huan-Huan, yang sebelumnya bertengkar dengan Lindong. Ketika dia mendarat di platform itu, dia langsung melihat ke depan. Di ujung platform itu, ada seorang wanita yang duduk dengan tenang. Sementara itu, Ki Nirwana yang kaya dan kuat berputar di sekelilingnya. Wanita itu mengenakan jubah upacara hitam dan dia memiliki sosok langsing. Rambut hijau lembutnya diikat santai dengan renda hijau dan ujungnya agak melengkung dengan sudut tajam. Tangannya diletakkan di atas lutut dan ada segel di jari gioknya. Di atas segel tangannya, pedang panjang berwarna hijau ditempatkan di antara dua segel, sementara aura pedang samar perlahan muncul. Ini benar-benar dengan paksa membelah nirvana ki di sekitarnya. Kak! Ketika Ying Huan-Huan melihat wanita itu mengenakan jubah upacara hitam, dia tanpa sadar mencibir mulut mungilnya. Wanita di depannya sebenarnya adalah anggota generasi muda nomor 1 di Sekte Dao, kakak dari Balai Langit, Ying Xiao Xiao.